Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukrulillah, wal khairu wassarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa, sedulur-sedulur semuanya, wa ya ayyuhaz zumala al-ahibba, semuanya yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini MTKV Ru'yamu melalui channelnya MKV TV melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi Al-Muntakhoba min Kalami Sayyidil Abror, karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi yang biasa dikenal dengan Imam An-Nawawi. Nah pemirsa, pada kajian sebelumnya kita membahas mengenai etika berzikir. Salah satunya yaitu harus dalam kondisi duduk, menghadap kiblat, khusyuk, merendahkan diri. Bahkan berzikir dalam kondisi tidur, dalam kondisi laya-laya, dalam kondisi santai pun boleh. Hal ini sebagaimana mengacu pada firman Allah, ayat surat Ali Imran ayat 190, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Sehingga lalu ada pertanyaan, bagaimana ketika ada seorang yang berzikir tapi justru seseorang yang berzikir itu di sampingnya bukan dalam kondisi suci. Tadi di muka dijelaskan harus dalam kondisi suci, berwudu, diusahakan gitu. Menghadap kiblat, duduk. Tapi bagaimana ketika seorang berzikir itu bersandingan dengan orang yang dalam kondisi hadas? Hal ini mengacu pada hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sabbata fis sahihain. Telah ada dalam sabata ini di sini ditetapkan, telah ada dari hadis dari Bukhari dan Muslim, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ngendikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u, menyandarkan. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyandarkan fi hijri. Fi hijri ini bisa bermakna di pangkuan Aisyah. Jadi Rasulullah menyandarkan di pangkuan Aisyah. Bisa bermakna menyandarkan ini ya sendean begitu ya. Wa ana khaidun, posisi Aisyah waktu itu sedang haid, fayaqra'ul Quran. Terus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyandarkan diri di pangkuan atau mendekat dengan Aisyah itu, Rasulullah dalam kondisi membaca Al-Quran. Nah, jadi dari sini orang yang haid, orang yang datang bulan tidak harus menjauhi, bahkan tidak mau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maksudnya tidak mau mendengarkan ini berarti dalam arti tidak lalu kemudian seseorang karena haid tidak, maksudnya dilarang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran dalam kondisi menyandarkan diri kepada Aisyah, yosendian. Kalau di hadisnya ini di pangkuannya Aisyah, waktu Rasulullah membaca Al-Quran, Aisyah dalam kondisi datang bulan. Rawahul Bukhari wa Muslim, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa ra'suhu fi hijri, sirai pun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh di pangkuannya. Wa ana khaidun. Dalam kondisi apa? Sekali lagi, waktu kepala sirai pun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh disandarkan di
pangkuan Aisyah wa ana haidun. Aisyah waktu itu dalam kondisi haid atau datang bulan. Waja'an Aisyah radhiyallahu anha, hadis ada lagi hadis, datang lagi hadis, setelah ada hadis lagi dari Aisyah qalat. Aisyah berkata, inni la aqra'u hizbi. Nah, ini bahwa sesungguhnya saya, katanya Aisyah, la aqra'u, membaca hizbi. Hizbi di sini bisa bermakna sebuah zikir tapi yang dibaca berulang-ulang, rutin, istiqomah. Makanya sehingga aja namanya hizib. Hizib itu doa amalia, zikir yang dibaca secara berulang-ulang sekaligus istiqomah, kebiasaan membacanya setiap apa, itu namanya hizib. Wa ana mudtaji'atun. Dan Aisyah waktu membaca hizib itu dalam kondisi ketika tidur. Tidur itu ya berbaring ya, mudtaji' itu berbaring, alas sariri, di atas tempat tidur. Jadi ini dalilnya berarti membaca hizib, doa zikir sambil berbaring boleh. Bukan hanya Al-Quran dasar hukumnya, tapi hadis. Dari hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang haid terus di sampingnya membaca Al-Quran itu boleh. Makanya dari sini ada kesimpulan, orang yang haid boleh menghadiri majelis taklim yang di situ dibacakan ayat suci Al-Quran. Cuma tidak usah melafatkan si wanita yang datang bulan tadi, cukuplah di batin. Tapi mendengarkan tetap boleh. Mendengarkan ya tetap mendapatkan pahala otomatis. Faslun, kita lanjutkan. Wa yambaghi ayyakunal maudhi'u, sayukyanya ayyakunal maudhi'u alladhi yadhkuru fi khalian, bahwa sayukyanya tempat yang digunakan untuk berzikir itu khalian, kondisinya sepi, sunyi, hening. Nadhifan, bersih, hening, suci, bersih. Fa innahu a'zamu fi ikhtiramid dzikri, karena hal demikian, sepi, terus apa lagi, suci, itu termasuk dalam rangka memuliakan keutamaan berzikir wal mazkur, dan kepada zat yang sedang disebut dalam zikir itu. Nah, pemirsa semuanya, besok kita akan melanjutkan kembali bagaimana tempat yang digunakan untuk berzikir yang diusahakan atau bahkan diharuskan harus sunyi, sepi, dan seterusnya. Kami kira cukup. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wallahul musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.